ayo dong vote gue ya sebagai konten kreator satwa favoritmu dengan cara vote RCTI Plus. Caranya nih, download dan juga buka aplikasi RCTI Plus. Kemudian pilih banner video konten kreator award 2022. Baca syarat dan ketentuan. Kemudian terdapat ada 10 kategori nominasi. Pilih kategori konten kreator satwa favorit dan langsung vote Irfan Hakim. Oke. Periode votingnya itu dari tanggal 26 Agustus sampai 25 September 2022. Ayo, satu akun, satu kali vote per kategori per hari. Jadi kamu bisa pilih setiap hari loh. Oke, makasih loh. Vote gue ya. Info lengkap di @officialgtv atau gtv.id. Vote gue. Ya Allahu Akbar. Anak apa? Anak manyar. Kenapa manyar? Anaknya. Kenapa? Takutnya terbang. Pas dilihat kakinya patah. Patah kakinya. Yang jelas ini anak manyar yang lahir di sini. Kita nggak memantau burung ini sarangnya sebelah mana, terus dia keluarnya dari sarang mana. Tapi ini udah terluka. Aduh, ini sobek. Ini sama burung lain ini. The Hakims Apiari. Masih pada nongkrong? Udah subscribe belum? Ayo dong subscribe The Hakim Apiarinya, biar kita bisa tayang tiap hari. Oke, thank you. Aduh, ini lagi beresin kandang tuh, lagi ngangkat piring itu, ternyata ada burung. Tahu-tahu bunyi aja. Anaknya ini. Ya Allahu Akbar. Anak apa? Anak manyar. Kenapa manyar? Anaknya. Kenapa? Enggak, ini anak kan lahir di sini. Kirain ngabarin bagus sebentar. Yang di sarang situ? Iya. Emang udah kepantau bertelur? Enggak, ini anaknya. Ini anaknya lahir di sini. Enggak, udah kepantau bertelur. Itu anaknya beneran. Kabarin bagus. Katanya saya. Kita telepon. Enggak, ada anak dilihat emang ininya kok ini kayak anakan tapi kayak betina karena saya tadi pas di bawah situ di bawah kolong kura-kura kegencet. Masa pas kura-kuranya gerak bunyi cit. Iya, saya telepon bagus. Pas dilihat ada burung, udah langsung ditangkep. Takutnya terbang. Pas dilihat kakinya patah. Patah kakinya. Aduh, Ki, harus diobatin ini, Ki. Panggil siapa? Aduh, ini sobek, ini sama burung lain ini. Ya. Nah, lihat. Teman-teman bisa melihat ini anakan burung manyar. Ini keluar dari sarangnya, tapi kita nggak tahu nih sarang yang mana yang keluar anakan ini. Yang jelas ini anak manyar yang lahir di sini, tapi kita nggak memantau burung ini sarangnya sebelah mana, terus dia keluarnya dari sarang mana. Tapi ini udah terluka mungkin karena diserang burung lain. Ini Jenny tadi untung masih tahu kalau Si ada burung manyar ya. itu pojok banget di bawah kura-kura yang itu tuh, sulcata yang pojok. Tapi Jenny tahu kalau ini anakan nggak? Tadi emang sempet mikir ini anakan, soalnya di sininya kan kelihatan kalau anakan. Masih kuning, guys. Kata saya ini betina kali, soalnya kan belum ada kuningnya Nih, kepalanya. Oh, ininya masih ini nih bulu-bulu di atasnya, guys ya. Nah, ini ada bulu-bulu anaknya nih. Ini bulu mayang nih namanya. Nah, tapi sayangnya kakinya patah. Aduh. Nah,
Ini terluka, ini kakinya patah. Kira-kira Rizky bisa nangani kayak gini-gini nggak? Kita ambil video call sama Dok Roy ya nanti. Kalau patah kayak Ya gitu udah, soalnya kabarin dokter Roy, siapa tahu dia masih bisa ngerespon. Dia lagi sakit. Aku videoin dulu. Dok Roy minta videoin. Ini jauh loh. Ini dari sarangnya itu sebelah sana di dekat sarang sulcata. Terus si anaknya mungkin terbang ke sini aja ya. ya bisa jadi dikejar-kejar burung lain terus capek turun ke bawah sini sampai Yang pojok. ngabarin bagus nih harus diperiksa. Nomornya nggak aktif loh. Bagus itu kemarin. Soalnya ini juga nggak tahu kan keluarnya hari ini atau kemarin. Bisa kemarin atau hari ini. Oke guys, kita obatin anak manyar. Ayo ikut. Jen, makasih ya. Ini Gus, ini manyar nih, anaknya Gus. Nih anak manyar. Ketemu di mana? Di sarang itu, sarang kura-kura. Ada sarang berak, kura-kura? tapi patah kakinya Allahu dihajar Akbar. burung lain. Makanya kita mau obatin dulu. Kita bahagia karena ada anak manyar keluar dari sarang. Ini cuma satu. Baru satu yang ketahuan. Pasti Berarti masih ada. masih ada ya di sarang. Iya pasti masih ada. Cuman ini kita mau mengamankan ini dulu. Ini kabar baik tapi ini harus sedih atau harus bahagia? Dua-duanya gak sih? Ini harus sedih, harus bahagia. Saya bahagia, saya sedih juga. Iya karena kita nggak tahu ya, kita nggak sadar ada burung manyar itu udah beranak. Ya itu, kita nggak sadar kalau anakan manyar itu udah anak baru. Kemarin kita ngobrol di situ di bawah sarangnya. Kata Bang, Kemarin kayak suara anak ya. makanya ya cici gitu ya, cici. Tapi kan biasanya indukan betina juga suka kayak Iya, gitu. suka kayak gitu. Daripada banyak ngomong kita obatin aja. Iya. Oke guys, sekarang udah di klinik nih. Kita ini dulu Video call dokter ya? video call dokter ini harus ngapain gitu. Kita harus melakukan tindakan apa? Gini. Dok. Kondisinya sekarang? Nah. Dok, ini bisa ngelihat malah sakit ini. ini bisa ngelihat anakan manyar gak, Dok? Iya kelihatan. Nah, ini kakinya patah, Dok. Ini kakinya patah di paha bawah, jadi di atas lutut ini patah. Nah, terus sebenarnya tindakan yang harus dilakukan ini apa nih? Pertama kalau ada lukanya bersihin dulu Kang Bio, itu pakai air infusan dulu dibersihin lukanya. Terus udah nggak berdarah ya? Udah kering ya? Udah kering darahnya. Ini kejadiannya ada kemungkinan kemarin ini atau nggak mungkin nih pagi tadi. Ini kayak kemarin nih. Ini kayaknya kemarin Dok. Iya. Baru kita ketahui pagi-pagi ini, pagi ini. Udah diinfus, pakai air infusan dibersihinnya, terus keringin bentar, dikasih salep enbatik. Rizky Habis tahu. itu kasih salep antibiotik. Ya udah ini sama Takutnya ada infeksi. Ya udah ini sama Rizky mau di ini. Dokter lagi apa? Lagi sakit? Ya ini pulang malam semalam kayaknya masuk angin. Ya hujan-hujanan dokter kemarin. Ya udah Dok, semoga cepat sembuh ya, cepat sehat ya. Amin. Ini mau saya obatin dulu nih anak manyarnya, Dok. Ini mau nanya dulu ke dokter. Dokter ini seneng apa enggak nih lihat anak manyar? Apa sedih? Sebenarnya seneng banget ya, udah netes ternyata ya, tapi sedih banget ketemunya udah malah pincang gitu. Iya. Aduh, Ya udah Dok, saya obatin dulu ya. itu kalau patah tulangnya di tengah, di reposisi aja Ki, Rizky mana? Iya dok. Pakai mikrokor. Di reposisi pakai mikrokor langsung bisa itu sih. Iya dok. Iya lupa. Ya gitu aja ya. Ngerti? Sip. Rizky ngerti nggak? Semoga aja masih bisa gabung ya, masih kecil kan soalnya. Ini mau. Hanya buat tulang. Tapi dok, patahnya itu dipangkal tau dok? Angkal banget ya. Iya. Coba aja Ki, mungkin masih bisa. Masih bisa ya? Mikrokornya disesuaiin aja sama tulangnya ya, dipotong setengah gitu. Iya. Ya, makasih Dok ya. Coba aja. Ya. Yuk. Oke guys, kita mulai pengobatan dulu. Aduh, ini ngilu Gus ngelihatnya juga nih. Iya dok. Patah Gus. Kaget juga tiba-tiba dapat kabar manyar udah keluar anaknya, tapi sedih juga ya kita menemukannya dalam kondisi
kayak gini. Iya makanya. Ini saya sangat antusias pagi ini. Jadi mudah-mudahan manyar ini selamat walaupun dengan keadaan seperti ini. Ini manyarnya mau saya rawat, mau saya loloh karena kita harus jadi pengganti indukan ini tetap. Kita harus jadi pengganti indukan. Ini anak manyar nomor 1 yang baru keluar dari apiari tapi dalam keadaan seperti ini ya guys. Dalam keadaan terluka seperti ini. Oke guys, kita lanjutkan pengobatan ya. Mudah-mudahan yang penting ininya nih, aduh. Kita ini amputasi apa gimana ya? Ini nggak nyambung lagi nih. Beda ini karena ini jebol. Ini jebol keluar ini. Lebih tahu sih dokter. Tapi kita penyelamatan aja dulu deh. Jadi kita bedong apa gimana nih? Ini jadinya masih ini sih? Enggak. Ini udah kepisah. Ini tinggal kulitnya aja yang nyambung. Coba lihat sama bagus. Enggak, uratnya masih nyambung enggak? Oke, langsung aja Ki. Ayo, cuciin aja lah. Ini di sini gini. Di bawahnya di sini gitu. Oke guys, ini penyambungan sama mikropornya udah, jadi sekarang kita bedong aja. Udah di Iya, di bedong di bulat begini. Oke guys, ini udah ya, udah kita bedong nih. Jadi sekarang burungnya kita masukin ke sini. Nanti sambil sesekali saya lihat kondisinya sambil ngasih makan. Jadi burungnya kita taruh dulu di sini. Mudah-mudahan anak manyar ini selamat. Amin. Ya, mudah-mudahan selamat. Saya foto dulu buat laporan ke dokter. Assalamualaikum guys, jadi hari ini mau lihat perkembangan dari burung manyar yang setelah kemarin tindakan pertama ya, mumpung Dok Roy udah masuk, mau dikoreksi nih sama Dok Roy, mau dicek. Iya, kita cek ya kemarin beddingannya Rizky bagus apa enggak. Oke, dibuka bedongnya. Ini bedong Soalnya kemarin itu burung udah kayak udah aktif gitu ya. nggak mau di bedong lagi gitu. Oh ya, jadinya Ya kalau kita buka misalkan dulu. bener nih yang dikerjain sama Rizky kemarin, mendingan jangan dibedong kayak gini Dok kalau menurut saya. Iya. Soalnya takut. Tapi ini kayaknya emang burung udah kayak siap terbang gitu ya Kang ya. Udah mau cek. Udah dikasih makan sih dari kemarin. Ya bentar nak. Kita lihat ya misalnya. Nah kayak gini. Oh mantap, bagus Ki. Jadi kemarin lukanya kayak apa tuh Ki? Yang sebenarnya? Lukanya itu jadi dia patah ya, patah begini nih, terus nyoblos, jadi bolong gitu. Akhirnya di apain kemarin waktu? Tulangnya dimasukin lagi, dipres pakai IPA Fix sama beberapa obat dan ini dokter. Udah kira di gini nih, Ya. dikunci. Jadi sebenarnya tulang patahnya itu di pangkal paha. Pangkal paha. Jadi kemungkinan besar emang di patok burung ya Kang ya, diceklekin burung ya, itu. Batahin burung lain. Patah di pangkal paha itu fraktur terbuka. Jadi patahnya itu tulangnya nyoblos keluar, nyoblos daging sama nancep ya kulitnya. Jadi tulangnya sampai keluar, darahnya pun pasti banyak. Nah alhamdulillahnya burung ini masih seger ya Kang ya. Masih seger, fresh, terus respon mau makan tuh kayak gini. Nah respon mau makan. Alhamdulillah. Nah, ini udah benar-benar satu keajaiban nih, karena burung ditemukan dalam keadaan benar-benar luka. Terus itu di kandang kura-kura itu Jenny kemarin yang ngasih info. Ada lagi, saya itu harus burung ini harus di posisinya harus dikenalin lagi sama ibunya, takutnya
bukannya saya nggak mau ngadopsi gitu. Kalau diperkirakan nanti misalkan ini harus saya yang adopsi, maksudnya pengganti orang tuanya, nggak apa-apa. Tapi untuk sementara waktu dia sakit. Tapi ketika sekarang nih, jadi ibunya juga harus tahu bahwa anak ini memang tetap masih ada di dekat dia gitu. Ya, benar. Intinya indukannya itu tahu ada anaknya masih ada di situ, gitu aja dulu. Ya. Mudah-mudahan juga indukannya mau ngelolo. Ya. Itu. Dan ini pun aman ya, karena lukanya darahnya udah berhenti. Terus ini nggak usah dipotong sih, udah nggak masalah. Soalnya ini kakinya udah bener-bener imobilisasi ya, udah bener-bener nggak bisa gerak. Kita paten gitu sama bagian lututnya, jadi antara tibia sama femurnya itu nggak bisa gerak, udah jadi aman di sini. Nah, emang karena kemarin tuh masukinnya antara tulang paha ke pangkalnya ya, itu kita kan nggak lihat ya. Maksudnya ini tulang bener-bener sejajar gini. Sejajar gini apa mereng gini. Nah, tapi karena dia masih dalam pertumbuhan, terus dia juga burung kecil, hewan kecil, itu masih ada kemungkinan pembentukan kalus di sekitar sini nanti. Kalau emang ini burung kecil gini, jadi pertumbuhan tulangnya masih bisa kebentuk. Gitu. Kemungkinan besar berarti masih bisa nyambung ya dok? Masih bisa nyambung, tapi pasti lebih lama pastinya. Nah, kita bikin dia bedong kayak iketan kayak gini biar tidak jadi perubahan bentuknya. Jadi kan kalau dia gerak-gerak terus, pertumbuhan tulangnya jadi nggak konstan gitu. Makanya kita imobilisasi pergerakan tulangnya. Ini sih sudah aman. Kalau mau sama orang tuanya bisa Kang Gio? Iya, tapi kita cek dulu ya di sini ya, dilihat tuh. Nah kayak gini nih, tuh guys, bangun berdiri. Masih bisa berdiri. Tuh dari depan ya, tuh lihat. Nah berdiri kan? Ya. Jadi kakinya dia juga masih bisa ngangkat gitu. Dia tahu bagian yang sakitnya dia. Siapan. Awalnya sih kemarin kira udah parah banget, terus sampai harus diamputasi. Tapi ternyata tadi kemarin Rizky bilang masih ada respon ya, kayak ya di ujung jarinya itu masih ada respon saraf. Masih sakit. Masih sakit. Jadi kita putuskan buat masukin lagi tulangnya. Jadi itu robekannya kecil aja ya? Robeknya itu kecil ya, sebesar tulangnya, nyoblos aja gitu. Oh jadi sebesar tulang. Iya, sebesar tulang. Berarti ujung lidi ya, lidi. Gede gitu. Berarti kalau yang model gitu berarti intinya si arteri urat-urat yang kayak gini-gini urat-urat sarafnya sih yang masih penting. Berfungsi ya. Cuman tulangnya aja yang patah. Betul. Jadi kalau emang ada pembuluh darah yang sobek, itu kalau pembuluh darah itu dia bisa membuat jalur baru. Maksudnya bisa bikin pembuluh darah baru. Jadi masih aman kalau itu emang sobek, gampang sembuhnya. Tapi kalau saraf itu yang susah. Makanya karena sarafnya tadi itu masih berfungsi, dia masih berfungsi ya, dicubit masih sakit kemarin tuh, jadi masih tidak perlu diamputasi. Semoga aja sih bisa normal, bisa dipakai lagi ya kakinya. Nah, terus dia dalam kondisi di bedong kayak gini tuh sebenarnya dia lebih berapa lama kira-kira? Kalau sebenarnya pertumbuhan tulang bagusnya sih 2 minggu ya, 2 minggu. Itu kita harus cek pembentukan kalusnya bener apa enggak gitu. Nanti kita cek lagi nih 2 minggu berarti. Kita buka. Apakah kakinya udah mulai kebentuk apa enggak? Yang penting sih lukanya ya, karena ini fraktur terbuka, darahnya banyak, lukanya harus sembuh dulu. Oke. Lukanya sembuh. Berarti sekarang ketika dia dalam kondisi gini jangan terlalu banyak aktivitas ini dulu ya. Taruh aja gini dulu, kasih makan. Iya, betul. Gini aja dulu. Tapi gimana dok kalau ibunya jadi lupa sama anaknya kira-kira? Apa kita taruh kandang gitu, kurungan gitu? Saya udah nyiapin sih kurungan. Sebentar ya saya ambil contohnya. Coba. Nah ini dok, gimana kalau ditaruh di sini? Maksudnya jadi sesekali kalau saya sambil dipantau di sana biar dikenalin sama ibunya. Sesekali memang kalau misalkan dalam kondisi malam atau sore hari
saya bawa lagi ke sini gitu, ditaruh di inkubator ini. Gimana kira-kira? Jadi ini mengenalkan ibunya atau di dalam ini, kalau menurut dokter sih mending di sini apa di sini. Ini pendapat saya ya. Kalau pendapat saya, kalau di sini mudah-mudahan ibunya mau ngelolok. Ya. Kalau di sini ibunya bisa ngeliat tapi nggak bisa ngelolok. Iya. Menurut dokter mending mana? Di sini apa di sini? Karena sebaik-baiknya perawatan itu dari induk ya. Jadi pemberian pakan itu kan induk yang tahu nutrisinya kayak Ya. gimana, kebutuhan babynya itu induk yang tahu gitu. Takutnya ada kekurangan dari kita. Nah makanya induk aja nggak apa-apa di sini Kang, biar induknya bisa tetap ngeloloh, tapi kita tetap memberikan obat Ya, gitu. saya ngejaganya sih sebenarnya kalau misalkan ada penyerangan dari burung lain yang nemplok ke sini juga, yang paruhnya memang masuk ke dalam, mungkin saya juga akan ngambil tindakan untuk tidak melanjutkan aktivitas itu. Oh iya betul, kita misalkan lihat dulu gini, ya. ada burung yang nemplok ke sini, misalkan pengen ngehajar anak burung ini, misalkan sampai notol-notol misalkan, nah itu kan saya harus ngambil tindakan lain Ya, gitu. berarti emang harus pemantauan Ya, ketat ya, Kang? makanya kita sekarang kita coba si burung ini bawa ke dalam apiari, kita lihat apa reaksi dari indukannya ketika bertemu lagi sama burung ini, karena mungkin kemarin udah terpisah selama 1 hari 1 malam sampai sekarang, atau waktu di sana juga udah ditinggalkan sama indukannya waktu Oh di kandang iya, itu. waktu ditemuin ya. Iya, karena indukannya ada di sebelah sini. Terus yang masih penasaran itu di dalam sarangnya itu kita masih belum periksa, dan saya masih ngedengerin apakah di dalam sarang itu masih ada apa enggak gitu. Kayaknya ini udah hajaran terbang nggak sih Kang? Dia udah terbang terus baru dihajar burung dari Iya, luar. dia itu keluar dari sarang, dan kita tidak tahu kalau ternyata di dalam sarang itu ada Udah anaknya. ada anak gitu ya. Tapi saya meyakini karena ngedenger ya di situ kayaknya cuma dia aja satu-satunya. Jadi Semoga aja ya, emang kita coba aja ya dok. Netesnya cuma dia. Oke, kita coba ya guys. Kita coba nih bawa ke dalam apiari ini. Yuk kita coba. Kita lihat. Nah ini dia dok. Nih bapaknya yang ini dok. Berarti kita awasin dulu dari jauh ya. Iya betul Kang. Yaudah guys, kita awasin dari sebelah sana ya, Sana aja, kayaknya ya. Dari kelihatan. sana deh. Kita awasin sambil ambil gambarnya nanti dari sana. Nah oke guys, di sini kita bisa ngelihat ya, ada indukannya nih, indukannya udah mendekat. Nah indukan ini udah mendekat. Ini saya taruh sangkarnya di sini. Nah itu sarangnya di atas, jadi kita pengen lihat reaksi indukan nih. Dia lagi merhatiin aja nih dari jarak kurang lebih 1 meter. Nih, ini indukannya kurang lebih 1 meter dari jarak anaknya. Ini indukan ibunya nih. Nah dok bisa ngeliat ada ibunya nih dok di belakang dok. Nah itu tuh. Nah ibunya yang ini dok, bisa lihat di kamera saya. Nah ini ibunya dok. Nah ini dia kayaknya masih apa? Ini anak aku gitu kok, kemarin udah nggak ada, sekarang jadi ada lagi gitu mungkin. Semoga aja masih ingat ya. Ya mudah-mudahan dia nggak lupa sama anaknya. Perlu dikasih tangkringan nggak sih di luar kandangnya? Oh di situ, jadi kita lihat dulu nih reaksi. Oh itu tuh bapaknya di atas, oh pada terbang sana. Nah itu bapaknya tuh, wah manggil temennya kayaknya. Tuh nyamperin.
Nah, saya pengen lihat bapaknya tuh yang ngeleper yang di atas itu kayaknya tuh. Ya. Kok beda kayak burung ini ya, burung yang lain ya. Oh ini siapa nih? Ini yang mendekat ini siapa ya? Nah ini ada yang mendekat juga ke sini. Ada nyamperin. Oh ini ibunya. Oh ini bapaknya nih. Ini yang ini nih dok. Nih yang ini. Kang Video tahu aja ya manyar di sini ada berapa ekor coba. Dia tahu mana bapaknya mana induknya. Tahu dok. Mantap. Beda dok. Beda ya dari Ya. karakternya Ya. gitu kan, kalau ketemu anaknya kayak gimana gitu ya Kang. Iya. Mantap. Nah ini yang merhatiin terus ini ibunya. Jadi dia masih berpikir. Nah udah mendekat. Saya tuh pengen memastikan indukan itu mau meloloh. Pengen memastikan itu aja. Misalkan Kalau mau ngoloh ya udah tinggalin aja di sini siang gitu ya Kang ya. ya betul kalau mau meloloh. Nah kalau tidak berarti Kita bawa. saya yang harus membantu meloloh burung ini. Yang penting burung yang di dalam sangkar ini memang nggak dihajar burung lain juga. Iya betul. Itu sih itu yang penting. Jadi si ibunya tetap bisa melihat anaknya. Saya takutnya nih si burung manyar ini beda kayak burung-burung lain, beda karakter. Misalkan dia model karakter elang tuh dok. Jadi kalau anaknya udah jatuh ke bawah biasanya suka dibiarin aja. Elang tuh kayak gitu. Jadi nggak disamperin lagi. Jadi udah aja yang jatuh itu udah ditinggal seperti itu. Nah kalau burung lain itu biasanya anakannya di dalam sangkar gitu atau di tempat lain biasanya disamperin terus dibantu diloloh juga. Biasanya kalau burung-burung kicau. Nah ini manyar saya baru sekarang nih, baru sekarang ngelihat manyar ini ada di apiari, terus anaknya dia sendiri apa mau diloloh atau tidak nih. Apalagi udah kita bawa kan, kemarin udah kita rescue dari sebelah sana, terus kita obatin, terus kita pisahin. Kemarin tuh jam berapa saya sama Rizky? Maaf itu Rizky. Ki jam berapa kemarin? Jam 10? Iya. Masih pagi berarti kemarin. Iya. Ini udah cukup lama berpisah sama ibunya. Gua aja masih ingat nih. Ya. Oke guys, biar tidak terlalu panjang ya durasinya. Jadi intinya aktivitas indukan manyar dan anak manyar ini mau saya pantau terus. Apakah indukannya bakal mau meloloh anaknya atau tidak? Nanti kita kabarkan ya. Hey guys, kita lihat nih Kang Pio lagi mantau indukan indukan manyar lagi ngelolo anaknya. Ini anak yang kemarin kita temukan di sana ya, yang kita obatin juga karena terjadi sesuatu. Itu yang barusan dilolo kan? Diloloh Gus. Jadi aduh alhamdulillah ya. Setelah kemarin luka, anaknya luka, terus diobatin sama dokter, disambungin lagi kakinya, terus terus kita coba habituasi lagi di sini. Sekarang ternyata indukannya nggak ngelupain anaknya, guys. Jadi dilolohin. Jadi kita akalin, terus indukannya ngelolohin. Dilolo gitu. Dilolohin gini. Ini gambarnya ada loh, Gus. Gambarnya ada, tenang. Ini guys, bukti ya. Ini kalau misalkan anakan dari luar itu pasti gak bakal dilolo. Ini Ngelolohin. bukti bahwa ini memang benar-benar anak dari sini. Nah, yang bohong jadi ya. yang jadi pertanyaan kita nih sebagai kiper masa nggak Kecolongan. tahu ini Kecolongan anaknya. kita. Aduh, Nah, ini kira-kira torennya ada berapa ya? itu tuh. Kita tuh penasaran nih di dalamnya itu masih ada apa enggak? Apa kita mau cek sekarang? Harus cek. Cek aja ya.
pakai tangga. Kira-kira nggak Gus, ini dulu kita nih waktu kemarin kita kan suka ngasih makan nih di sini. Iya. Terus ada suara cicit gitu. Kita tuh ngiranya apa tuh? Ngiranya betinanya karena si betina suaranya sering Samping nyuper gini. kayak gitu kan. Kalau Padahal suara ini loh guys. Padahal suara anakan ini loh guys. Pengen tahu suaranya nih, saya taruh di situ ya. Saya taruh di situ. Maaf nih tips sebentar. nah, dengerin ya suaranya ya. Suara aku masih ini nih. Tuh si indukannya nih, turun lagi. Nih, Kang. Ini. Ternyata kita ketipu loh. Si ibunya turun lagi nih. Anakan ternyata. Udah anakan terus anaknya keluar. Tuh. Tapi indukannya, tapi suaranya cuma satu ya. Nah, gitu. Gak ada suara lain lagi. Ada suara lain di dalam itu. Aduh guys, kita ini sebenarnya dari kemarin itu mau bahagia, mau sedih nih. Ketika bahagianya kita udah berhasil Menemukan si ini berkembang biak ya. mengbiak di sini dan asli di sini, meskipun kita tidak bisa mengabadikannya karena memang kesulitan Sarangnya. bentuk sarangnya, terus posisi sarangnya juga ada di atas kolam kolam, terus kalau kita naik ke sana takutnya patah ranting-ranting itu kita merusak gitu, takutnya seperti itu. Nah, akhirnya kita cuma bisa mengabadikan ketika manyar ini berproses membuat sarang. Iya. Membuat sarang. Terus ketika manyar ini bertelur pun kita tidak tahu ada telurnya atau tidak di dalam ini ya, di dalam sarang ini. Dan ketika ada anakan pun menetas pun kita tidak tahu, kita cuma mendengar ada suara ya Gus ya, kita cuma mendengar suara, dan waktu keluar dari sarang pun kita juga kecolongan, tidak tahu dia itu keluar karena manyar di sini memang cukup banyak. Mungkin kalau ada yang terbang kita menganggap itu biasa aja gitu, berbeda sama anakan burung yang lain ya Gus. Kalau burung yang lain kan kelihatan tuh sarangnya. Nah kalau yang ini maksudnya di dalemannya itu nggak kelihatan. Jadi ketika pun ini keluar, itu jangan-jangan itu lagi ini bukannya. Gimana nih keputusannya, mau kita caranya gitu, apa kita biarin aja? Oke teman-teman, ini kira-kira kita cek atau enggak ya sarangnya? Susah sih ngeceknya gimana, coba. Udah nanti pokoknya ini kabar terbaru dari burung manyar. Semoga anaknya semakin sehat, semakin membaik kondisinya. Kita pantau terus deh. Indukannya lagi ngelolok, ya itu aja. Pokoknya kita bahagia, kita senang kalau kita berhasil mengembangbiakan manyar di apiari ini. Walaupun baru satu terus kemudian dia terluka, tapi mudah-mudahan dia sehat dan bisa hidup mandiri di dalam apiari ini. Amin.